Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri, RT 03 RW 07. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, juga para sesepuh, para tokoh, bapak-bapak, pemuda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas penghulu kita yang mulia, Sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, tuannya seluruh anak Adam, seluruh umat manusia nanti di hari kiamat, yang kita sangat amat mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjalankan, mengamalkan ajaran Islam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, orang tua kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan mendapatkan air telaga beliau yang ada di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 26 di bulan Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 di bulan September 2022 Masehi. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, dan kita pun cepat atau lambat pasti akan menyusul mereka, terutama para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang kita baca, kita semuanya hadir juga keluarga kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Betul kami adil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal qamar tihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururan qad tajaddad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Hamdin jalla ayya surahul ada idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua, yakni kepada ayah kandung kita, kepada ibunda kita yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang membesarkan kita, kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, dan yang terakhir tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW manakala kita mendengar nama beliau disebut oleh orang lain. Ini tiga-tiganya termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan di hari kiamat nanti kita tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan untuk mendapatkan syafaat dari beliau, untuk bertemu, untuk berjumpa saja dengan beliau tidak akan. Apalagi untuk mendapatkan syafaat beliau, apalagi untuk mendapatkan air telaga beliau yang ada di hari kiamat, yang apabila air tersebut kita minum satu gelas saja, la yatma'u ba'dahu abada, maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Itulah keistimewaan haud telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat nanti. Sementara suasana, situasi dan kondisi di hari kiamat itu sangat amat panas, luar biasa panasnya. Nggak bakalan kuat kita menghadapi situasi panasnya di hari kiamat, karena jarak matahari di atas kepala manusia itu sangat amat dekat, sehingga akan terasa sangat amat panas, luar biasa panasnya, sampai-sampai seluruh umat manusia dengan tiada henti-hentinya
keringatnya mengalir dengan deras. Oleh karena umat manusia pada waktu itu di hari kiamat nanti jumlahnya sangat amat banyak yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat Nabi kita yang terakhir, berjubel-jubel nggak bisa dihitung. Akhirnya dari keringat mereka yang mengalir dengan deras tiada henti, step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan akhirnya air keringat itu naik sehingga banyak umat manusia di kala itu akan tenggelam dengan air keringatnya mereka sendiri, tenggelam dengan air peluhnya mereka sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau memberitahukan kepada kita anna samsa tadnu yaumal qiyamah hatta tablughal 'araqu nisfal udur. Kata beliau bahwasanya matahari di hari kiamat jaraknya sangat amat dekat di atas kepala manusia. Mereka semuanya akan kepanasan, mereka semuanya akan merasa dahaga, haus yang luar biasa, mereka semuanya akan merasa lapar, dan di sana kita tidak bisa menemukan mendapatkan air minum atau makanan. Di sana tidak ada apa-apa, karena di sana kita dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas membentang, sama sekali di atas padang itu tidak ada apa-apa. Jangankan bangunan, jangankan saung, rumput pun tidak ada, sehingga kita nggak bisa berteduh. Dan itu akan berlangsung ribuan tahun lamanya, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Kita di sana berdiri lamanya, kehausan, kelaparan, dahaga ribuan tahun. Nggak percaya, nanti buktikan sana. Lu mau percaya, monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa, gua nggak rugi. Itu aja udah, bisa amat. Nanti kita buktikan barang. Nah, berarti dalam situasi kondisi seperti itu kita butuh naungan. Sementara kata Nabi, la jinna illa jinnu, di sana tidak ada naungan kecuali naungan yang dibuat oleh Allah, yaitu naungan rahmatnya Allah. Di sana tidak ada tempat untuk kita bisa berteduh, baik itu pepohonan atau apapun, sama sekali tidak ada. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh naungan supaya kita merasa sejuk, tidak kepanasan, tidak merasa dahaga, tidak merasa haus, tidak merasa lapar. Kita butuh minuman, kita butuh makanan untuk kita makan, minuman untuk kita minum. Itu adanya di bawah aras, di mana di bawah itu tempat berkumpulnya para nabi, tempat berkumpulnya para rasul, tempat berkumpulnya para waliullah, tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh, tempat berkumpulnya ulama-ulama pewaris nabi. Nah, kalau kita digabungkan di situ udah nyaman, aman, sejahtera, sentosa, sejuk, nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang dikumpulkan bukan di tempat itu, pasti mereka semuanya kepanasan, kehausan, dahaga, lapar. Kullun nasi ji'u yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlin. Seluruh manusia di hari kiamat pasti akan merasakan lapar ribuan tahun lamanya, dahaga, haus ribuan tahun lamanya, kecuali para nabi dan keluarganya, kecuali orang-orang yang soleh, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali para waliullah. Maka di alam dunia kita harus masuk rombongan mereka, para jamaah, supaya nanti di hari kiamat juga kita oleh Allah disatukan, digabungkan, dikumpulkan bersama mereka di bawah arasnya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, para
di bawah arsy Allah, mendapatkan naungan rahmat Allah. Mereka merasa sejuk, tidak kepanasan, adem suasananya, dan kepada mereka disuguhkan hidangan-hidangan dari surga, sehingga mereka nggak kelaparan, nggak kehausan, aman-aman saja. Nah, kalau kita jauh dari mereka, nanti di hari kiamat kita akan dijauhkan kembali oleh Allah dari mereka, sehingga kita kepanasan di tempat yang lain. Makanya kita jangan jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan jauh dari para siddiqin, para syuhada, para sholihin, jangan jauh dari para ulama sebagai pewaris para nabi. Dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69, Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, barang siapa yang cinta dan mengikuti Allah dan Rasulnya, dan mengikuti orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, maka mereka itu nanti oleh Allah akan dikumpulkan di hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, di bawah arasnya Allah, tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak merasa dahaga, tidak merasa lapar, karena mereka semuanya mendapatkan hidangan yang lezat-lezat, hidangan yang gurih-gurih, hidangan yang sedap dipandang mata. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, mereka itulah sebaik-baik teman kita nantinya di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang 3 golongan tadi, pertama, aqul walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kategori orang tua yang mendapatkan hak yang sama untuk sama-sama kita hormati, untuk sama-sama kita hargai, untuk sama-sama kita muliakan. Pertama, ayah kandung dan ibu kandung kita. Yang kedua, para ulama kita, guru-guru kita. Yang ketiga, siapapun orangnya yang jauh usianya di atas kita, yaitu para sesepuh. Dan yang keempat, suami bagi istrinya. 4 golongan ini mempunyai hak yang sama dalam agama Islam, yaitu untuk sama-sama kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Nah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik orang tua ayah kandung dan ibu kandung, baik orang tua dalam kategori para ulama atau guru-guru kita, baik orang tua dalam kategori siapapun para sesepuh yang usianya jauh di atas kita, maupun orang tua dalam kategori suami bagi istrinya. Nah, orang yang durhaka kepada orang tua, maka di hari kiamat mereka diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad SAW. Sementara seluruh manusia di hari kiamat, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat yang terakhir, itu mereka pasti semuanya akan membutuhkan syafaat. Mereka semuanya akan berbondong-bondong mencari para nabi untuk mendapatkan syafaat dari para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, bagaimana mungkin aku akan memberikan syafaat kepadamu, sementara anakku sendiri Kan'an durhaka kepada Allah. Aku malu memintakan syafaat kepada Allah untukmu. Coba kamu cari nabimu. Mereka berbondong-bondong mencari nabimu, enggak ketemu, ketemu dengan Nuh, tukang ikan. Wah, setelah ketemu Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, bagaimana mungkin aku akan memberikan syafaat kepadamu? Tadi yang pertama siapa? Nabi Adam, ya. Bagaimana mungkin, kata Nabi Adam, aku memberikan syafaat kepadamu, meminta syafaat kepada Allah untuk kalian, sementara aku sendiri pernah berbuat salah kepada Allah di dalam surga. Aku malu memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian. Coba kamu cari Nabi. Ketemu Nabi Nuh. Ya Nuh, ya Nabi Allah,
wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, berikanlah syafaatmu kepada kami. Kami membutuhkan syafaat, kami membutuhkan pertolonganmu, karena setahu kami setiap para nabi mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kata Nabi Nuh, bagaimana mungkin aku bisa memberikan syafaat kepadamu? Bagaimana mungkin aku memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian, sementara aku sendiri malu? Aku punya anak Kan'am, durhaka kepada Allah. Aku malu memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian. Coba kamu cari nabi yang lainnya, nggak ketemu, nggak bisa. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita. Seluruh para nabi doanya diijabah, dan seluruh doa para nabi sudah diijabah oleh Allah di dunia. Cuma Nabi kita menyimpan satu doa untuk umatnya di hari kiamat. Itulah kecerdasan Nabi kita, menyimpan satu doa untuk umatnya di hari kiamat, yaitu syafaat beliau akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan mendapatkan syafaat, untuk menemui Rasulullah saja mereka tidak diizinkan oleh Allah, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Mereka sama sekali tidak akan mendapatkan telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat. Yang telaga tersebut kalau kita minum satu gelas saja, itu hilang dahaga selama-lamanya. Karena itu telaga dari surga, airnya mengalir dari surga, bersumber dari surga, dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga, yang kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Itu yang pertama. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, baik orang tua dalam kategori ayah kandung, ibu kandung, maupun orang tua dalam kategori para ulama, guru-guru kita, yaitu para habaib, keturunan Rasulullah, maupun orang tua dalam kategori siapapun yang usianya lebih sepuh di atas kita. Kemudian suami bagi istri. Yang kedua, kata Nabi, watariku sunnati, harus mendapatkan syafaatku, tidak akan pernah mendapatkan syafaat dariku, padahal aku, kata Nabi, mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku yang cinta kepadaku, yang taat kepadaku. Tapi haram umatku mendapatkan syafaat dariku nanti di hari kiamat. Bahkan haram umatku melihat wajahku, dan haram mendapatkan telagaku dari kiamat, yaitu tariku sunnati, umatku yang gemar, yang suka meninggalkan sunnahku, meninggalkan ajaranku, meninggalkan apa yang aku ajarkan, meninggalkan apa yang aku contohkan, meninggalkan apa yang aku lakukan. Bahkan haram umatku yang menentang sunnahku, yang ingkar, menentang, menolak sunnah-sunnahku, dan mengatakan bid'ah terhadap sunnahku. Haram bagi umatku yang seperti ini untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaati yaumal kiamat hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak adanya, benar adanya, maka barang siapa yang meragukan kebenaran adanya syafaatku di hari kiamat, lam yakun min ahliha, maka ia tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Dan kalau di hari kiamat, kalau ada manusia yang enggak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, itu pasti dapat dipastikan akan celaka di hari kiamat, akan celaka, akan sengsara, akan menderita ribuan tahun lamanya. Tapi kalau dapat syafaat Rasulullah, walaupun kita banyak dosa, kita bisa dimasukkan ke surga. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ini umatku, memang ini umatku banyak dosa, tapi dia cinta kepadaku, selalu berselawat kepadaku, selalu melaksanakan perintah-perintahku, tapi masih berbuat dosa juga. Ini umatku ya Allah, kata Rasulullah. Berikanlah keselamatan untuknya, bebaskanlah dia dari neraka, masukkanlah dia ke surga, dikabul oleh Allah permintaan Rasulullah kepada Allah. Yang dilihat bukan kitanya, Allah melihat Rasulullahnya, karena Rasulullah kekasih Allah. Apapun yang Rasulullah inginkan kepada Allah, pasti oleh Allah dipenuhi. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Kalau diartikan secara arti bebas, "Hai Muhammad, kau pengen apa? Katakan kepadaku. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau mau, pasti akan aku penuhi, pasti akan aku perkenankan. Yang penting kau senang hatimu." Rasulullah minta pertolongan para Allah agar umatnya banyak dosa tapi cinta Rasul diselamatkan dari neraka. Dikabul oleh Allah. Allah melihat kepada Rasulullah bukan kepada kita nggak dilihat oleh Allah. Karena Rasul itu kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya Allah tidak menciptakan Rasulullah, Allah tidak akan pernah menciptakan surga, dan seluruh makhluk di alam dunia tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Itulah derajat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa alangkah celakanya, bodohnya, dumunya, terdilah orang yang menghina Rasulullah. Itu orang nggak paham, orang bodoh, bodohnya udah pangkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita meninggalkan sunnah Rasulullah, kita nggak akan bisa berjumpa dengan Rasul dari kiamat. Jangankan mendapatkan syafaat, berjumpa aja nggak bisa, nggak ketemu kita. Karena Rasulullah sangat membenci kepada umatnya yang meninggalkan sunnahnya. Salah satu di antara sunnah Rasulullah yang sangat diutamakan oleh beliau, yang sangat dijaga oleh beliau dan mendapatkan perhatian khusus dari beliau adalah sholat berjamaah. Itu salah satu sunnah Rasulullah yang paling diutamakan oleh beliau. Sampai-sampai beliau dalam keadaan sakit kritis pun, sampai-sampai beliau dalam keadaan sakit parah pun, beliau memaksakan diri untuk tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah salah satu di antara sunnah Rasulullah yang paling diutamakan oleh Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis mengatakan begini, "Man tabassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Barang siapa di antara umatku yang berpegang teguh kepada sunnahku, mengamalkan sunnah-sunnahku, mempertahankan sunnahku, dikala umatku dilanda kerusakan iman, dikala umatku dilanda kebejadan moral, dilanda umatku dilanda kerusakan akhlak, tapi ia tetap komitmen konsisten berpegang teguh kepada sunnahku, tetap mengamalkan sunnahku secara istiqomah, falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Tuh, pahala 100 orang mati syahid itu gede banget. Kita kalau pengen mati syahid harus mati dulu di medan perang, dan matinya bukan mati bunuh diri, bukan mati gantung diri, bukan mati minum baygon, mati perang dengan orang-orang kafir, angkat pedang, tebas leher mereka, dan leher kita pun tertebas oleh mereka, kita gugur di medan perang, baru mati syahid. Itu pun kalau niatnya karena Allah membela agama Allah, bukan mencari pangkat, bukan mencari jabatan, bukan mencari muka di hadapan manusia. Nah, kita kalau pengen mati syahid harus perang dulu, mati syahid baru. Itu pun kalau mati, kalau nggak matinya nggak mati. Nah, ini akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Siapa? Umat Rasulullah yang berpegang teguh dan konsisten, komitmen, istiqomah secara kontinu, tetap mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara 7 macam tanda bukti, 7 macam manifestasi kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah, di antaranya adalah al-ihya'u wal ikmalu ala sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara 7 macam bukti kecintaan kita ke Rasulullah adalah mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong besar, dusta besar siapapun yang mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi kalau dia meninggalkan sunnah Rasul, menolak sunnah Rasul, ingkar terhadap sunnah Rasul, itu bohong besar, pendusta besar. Yuk kita buktikan kalau memang kita benar cinta Rasulullah. Kita buktikan salah satu di antaranya dengan cara mengamalkan dan mempertahankan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mas Rodin, itu Masya Allah luar biasa. Segini teh suara saya habis ya. Apalagi kalau saya terang begini. Bapak-bapak, jadi kita harus mempertahankan surah. Kayaknya kan pada mati semua. Gimana Mas Rodin, jelas? Gak usah ditanya. Gak usah ditanya, nanti jawabannya ngawur tadi. Nah, udah masuk hati. Itu yang kedua. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang. Yang kedua, meninggalkan sunnah Rasulullah. Itu orang-orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Yang ketiga, wa man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Yang kelak di hari kiamat tidak akan dapat melihat wajah Rasulullah dan tidak akan dapat meminum telaga Rasulullah di hari kiamat dan tidak akan dapat memperoleh syafaat beliau. Yang ketiga adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang Islam yang ketika mendengar namaku disebut, telinganya mendengar nama Rasul disebut, fala yusalli alayya, tapi orang Islam tersebut meneng baik, diam saja citing wae, orang ngocok sholawat ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut dimanapun kapanpun, ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang bagus sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kena semua. Jadi kalau kalimatnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu kena semua. Rasulullahnya kena, keluarganya kena, para sahabatnya kena. Alaihi itu Rasulullah, wa alihi itu keluarga Rasulullah, wa sahbihi sahabat Rasulullah. Nah, itu yang bagus dan lengkap. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu yang lengkap. Kalau sallallahu alaihi wasallam itu kita berselawat hanya kepada Rasulullah saja. Sementara keluarganya enggak kena, enggak diselawatin sama kita. Padahal kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan sholawat bator. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud sholawat bator? Engkau bersolawat kepadaku, tapi engkau lupa tidak bersolawat kepada keluargaku, dan engkau lupa tidak bersolawat kepada para sahabatku. Makanya kita dalam tahiyat akhir kita itu dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Dalam sholawat penutup doa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu yang ketiga. Satu, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Tiga, orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah manakala ia mendengar nama Rasulullah disebut. Itulah tiga golongan yang dapat dipastikan di hari kiamat nanti diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan telaga Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di hari kiamat bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa melihat wajah Rasulullah, itu kenikmatan yang besar, keuntungan yang besar. Anta samsun anta nurun qaulun, engkau laksana sinar matahari, engkau cahaya di atas cahaya. Luar biasa. Rasul itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nggak bisa dibayangkan kegantengan Rasulullah. Nah, makanya itu keuntungan besar kalau di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Pak Ujang, mohon izin setelah selesai sholat isya berjamaah, saya langsung pamitan oleh karena mau langsung ke Menan untuk isi taklim di taklim rutin di Masjid Nurul Huda Al-Manan, Kampung Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor. Mari Bapak-bapak kita tutup taklim kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah
kasih pada